Baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi ya. Oke, sebelumnya coba kita tepuk semangat. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Sudah mulai bersemangat kembali. Nah, kita lanjutkan dengan yang sebelumnya, yakni sekarang terkait dengan pengelompokan klaster dengan hak-hak anak. Ya, jadi di sini ada sekitar 5 klaster hak anak. Saya bacakan dahulu sebelumnya ya. Klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan. Kemudian klaster 2 tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster yang ketiga itu tentang kesehatan dan kesejahteraan dasar. Klaster 4 pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5 tentang langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ibu-ibu tadi kan saya beri kertas kecil-kecil untuk ditulis kira-kira apa saja ya yang masuk klaster 2, yang masuk klaster 4, klaster 1, 3 ataupun 5. Nah, kira-kira apa saja? Coba Bu Indri tadi kertas kecilnya ya, yang dipegang ditempelkan di masuk klaster mana saja yang sudah dipegang kertasnya oleh Bu Indri? Semua, Pak? Oh enggak, satu saja. Itu satu-satu. Nah ya, seperti itu. Itu apa? Coba. Kalau salah nanti kita betulkan sama-sama. Iya. Ya, Pak. Nggak apa-apa salah ya, kita belajar ya di sini ya Bu ya. Iya. Jadi ini yang saya pegang masuk ini. Masuk mana? Masuk di klaster 1. 1. Nah, nggak apa-apa. Pokok ditempel aja dulu ya. Nanti kita baru baca sama-sama ya. Berikutnya Bu Ica ya. Tolong ditempel juga Bu Ica. Nah, yang sudah dipegang kertasnya tadi. Oh, Bu Ica. Iya, Pak. Nah, ya, Bu Ica. Coba ditempel di mana? Ini, Pak, saya mau nempel yang ini. Ini Oh, masuk yang di sini, situ. Pak. Betul. Terus yang dipegang Bu Lime, coba ditempelkan di mana Bu Lime? Nah. Oh, di situ ya. Kemudian coba Bu Lili, ya di mana? Bu, ya itu, coba ditempelkan di mana itu Bu Lili? Ini Di mana? Tinggal 2 yang belum. mana nih, Pak ya? Yo, tempel dulu dah, nanti kita kasih penjelasannya ya. Oke. Di situ. Kemudian tinggal yang terakhir berarti. Berarti yang terakhir coba Bu Silva ditaruh di mana Bu Silva? Di sini, Pak. Oh, di situ. Nah, sekarang saya bacakan ya yang ditempel ibu-ibu, kemudian benar atau salah ya. Nah, sekarang kita baca dari klaster yang pertama, yaitu hak sipil dan kemerdekaan atau kebebasan. Di sini yang ditulis adalah hak keyakinan beragama, hak berpendapat, hak dilindungi identitasnya, hak pencatatan kelahiran, kemudian hak untuk dapat akte lahir dan masuk di KK. Benar nggak Bu ini Bu? Benar, Pak. Benar ya? Oh ya, betul. 1 ya Bu ya. Hak sipil dan kebebasan beragama. Saya menjelaskan lagi di sini ya. Hak sipil dan kebebasan itu adalah 1, si anak harus mempunyai akte lahir. Itu wajib Ibu. Jadi kewajiban bagi orang tua setelah anaknya lahir adalah mempunyai hak-hak terkait dengan identitasnya. Dia itu anak siapa, kemudian lahir dari orang tua siapa, lahirnya di mana, kemudian pada saat melahirkan juga seperti yang materi-materi sebelumnya terkait kelahiran. Nah itu ada sambungannya sekarang. Setelah melahirkan, selamat, kemudian anaknya harus diberi identitas, harus diberi nama, tempat tanggal lahirnya juga di mana, itu dicantumkan di mana Bu? Kalau anak lahir pakai apa? Harus punya apa? Kakak. Sebelum kakak harus punya apa? Anak itu akte, betul. Jadi harus punya akte kelahiran. Nah, di sini harus ada pencatatan kelahiran. Betul yang disebutkan tadi. Ya, ada pencatatan kelahiran. Kemudian buahnya juga harus mendapatkan akte lahir. Nah, kalau si anak sudah mendapatkan akte lahir, berikutnya harus apa? Harus masuk di KK. Seperti di sini di Wibu KPM ya PKH Ya, itu untuk masuk untuk mendapatkan bantuan balita syaratnya adalah harus
si anak tersebut harus masuk KK. Kalau tidak masuk KK maka tidak akan dapat bantuan. Kalau sudah tidak dapat bantuan, akhirnya kan nanti siapa sesa lagi? Pendamping boleh sesa lagi. Ya, padahal salahnya sendiri karena tidak dimasukkan di KK. Padahal salahnya sendiri tidak dibuatkan akte kelahiran. Jadi setelah melahirkan langsung dibuatkan aktenya, langsung dimasukkan di KK. Bisa dipahami ya Bu ya terkait hal ini ya. Kemudian yang kedua terkait hak kebebasan. Nah ternyata anak-anak itu dibolehkan untuk berbebas memilih agamanya masing-masing. Anak itu polos sesuai dengan keyakinannya. Kalau biasanya sih kalau bapaknya Islam maka anaknya Islam, bapaknya Kristen anaknya Kristen, ataupun agama-agama yang lainnya. Padahal sebenarnya juga dibebaskan. Maaf tapi mungkin ini kita tidak bisa jelaskan lebih lanjut karena mungkin sensitif ya. Tapi tidak boleh dipaksa. Intinya adalah si anak tersebut tidak diboleh paksa untuk meyakini agama apapun. Ya, nggak boleh ada pemaksaan dalam keyakinan beragama. Jadi dibebaskan kepada anak untuk meyakini apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi pilihannya. Demikian juga kebebasan berpendapat. Anak mau menyuarakan seperti apa harus diterima. Harus diterima. Mungkin caranya salah, tapi harus orang tuanya yang lebih tahu, harus orang tuanya yang lebih dewasa menanggapi pernyataan dan berpendapatnya si anak tersebut. Itu kemudian juga harus dilindungi identitasnya, jangan sampai disebar. Maaf mungkin ada anak yang tidak ada bapaknya kemudian disebut-sebutkan ini anak haram, ini anak, itu tidak boleh. Tidak ada ceritanya anak haram. Kalau anaknya babi itu haram ya karena babinya haram, jadi anaknya haram juga seperti itu ya. Tapi kalau anak manusia tidak ada istilah anak haram ya Bu ya, tidak boleh bilang anak haram seperti itu. Jadi yang untuk klaster 1 hak sipil dan kebebasan itu betul sudah. Kemudian yang kedua, klaster 2 adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di sini jawabannya adalah hak hidup, hak kesehatan dan hak disabel. Apa benar apa enggak ya? Oh tidak, ternyata kalau yang kedua ini adalah untuk yang ayo. Nah, ini Bu, yang tadi dijawab adalah untuk klaster 3 ya, untuk yang klaster 3. Oke. Terus untuk yang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang mana? Ini dia ada di klaster 4 ternyata. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Nah, jadi yang klaster 2 tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yaitu apa saja hak-hak anak yang harus ditanggung oleh orang tua. 1. Hak tanggung jawab orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab kepada anak terkait dengan mereka harus mendapatkan makan, mereka harus mendapatkan biaya hidup, mereka harus mendapatkan pakaian. Nah itu sama semuanya juga. Kemudian terkait juga ada apabila ada anak yang itu anak adopsi Bu. Anak yang mungkin orang tuanya meninggal kemudian dia diadopsi, maka si anak tersebut harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandungnya. Jadi tidak boleh ya ibu-ibu, tidak boleh bahwasanya si anak tersebut ditelantarkan karena itu anak adopsi, itu tidak boleh. Jadi itu ada di kelas 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian yang tadi yang ketiga yang ada birunya dikit ya, yang di kelas 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan dasar apa saja itu tentang kesehatan dan kesejahteraan, yaitu hak hidup, hak kesehatan dan hak anak disabel. Hak hidup itu bagaimana? Semua anak yang sudah dianugerahan itu harus menjadi tanggung jawab orang tua. Tidak boleh maaf ketika tidak dikehendaki kemudian anak tersebut aborsi. Maaf ya Bu, ini tidak boleh. Anak tersebut adalah anugerah. Tidak semuanya orang tua, tidak semuanya tidak banyak pasangan yang dia sudah menikah lama tapi tidak punya anak. Tapi ada yang mungkin berpasangan tapi tidak menginginkan anak hingga akhirnya si anak tersebut maaf mungkin diaborsi. Ini salah Bu. Ya, jadi bagaimanapun juga semua ketika anak tersebut harus mempunyai hak hidup. Jadi dia harus diberi makan, kemudian harus hak hidupnya untuk sehat itu juga harus terlayani. Kemudian tentang hak kesehatannya, ketika sakit harus dibawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, masih kecilnya harus dibawakan ke posyandu. Nah seperti itu.
Ya, kemudian juga tentang hak anak disabel. Mungkin kalau tunanetra harus dibantu dengan alat bacanya, dengan buku buku untuk khusus yang tunanetra. Nah, seperti itu ada khusus Ibu. Kalau mungkin tunadaksa tidak punya kaki, mungkin harus setidaknya diusahakan untuk mendapatkan kursi roda. Maaf, yang tunanetra tadi namanya huruf braille. Nah, jadi buku yang ada huruf braille-nya seperti itu. Oke. Ini tentang kelas 3 yang harus mendapatkan kesejahteraan dasar. Kemudian yang keempat adalah pendidikan waktu luang. Kelas keempat adalah pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, ini dia yang tadi yang ditaruh di sini sebenarnya. Nah, untuk kelas keempat Ibu, jadi kenapa kok ada pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya? Waktu luang budaya di situ contohnya rekreasi. Anak, ya tidak hanya anak sebenarnya, orang tua juga butuh ketika dia suntuk, ketika dia kegiatannya full, setidaknya ada rekreasi. Setidaknya ada waktu luang untuk keluarga. Jangan hanya untuk dipakai bekerja terus-terusan. Ingat ya Bu, waktu untuk keluarga itu juga harus dimaksimalkan. Kasihan anaknya. Jangan hanya untuk bekerja terus. Pulang malam, paginya kerja lagi. Pulang malam, paginya kerja lagi. Kapan waktu untuk keluarga? Itu harus diluangkan betul. Setidaknya untuk rekreasi bersama-sama keluarga. Kemudian juga mereka seumpama harus ada kegiatan mengaji, monggo, itu juga dibolehkan karena itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama salah satunya. Kemudian untuk sekolah, cari sekolah yang terbaik untuk anaknya, untuk perkembangan pendidikan anaknya, perkembangan tumbuh anaknya, cari sekolah yang terbaik di situ, karena di situ menjadi hak anak untuk dia bersekolah. Kemudian yang kelima adalah klaster langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, langkah-langkah perlindungan khusus itu biasanya ada anak-anak korban narkotika, ada anak-anak korban eksploitasi seksual, ada anak-anak korban perang. Ini adalah anak-anak dengan langkah-langkah perlindungan khusus Ibu. Karena untuk menangani anak-anak yang terlibat narkotika, anak-anak yang terlibat menjadi korban eksploitasi seksual, anak-anak korban perang itu tidak hanya sekedar orang tua, tapi harus melibatkan banyak pihak, melibatkan konselor-konselor di situ yang bisa mendampingi. Karena apa? Mereka yang sudah terserang adalah psikisnya, mereka terserang mentalnya. Jadi perlu motivasi untuk menaikkan rasa percaya diri mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi supaya dimotivasi kepercayaan dirinya. Sampai sini bisa dipahami Ibu? Paham, Pak. Oke. Oh ya, sebelum dimulai coba kalau saya bilang siapa kita, kalian bilang, ibu-ibu bilang kita hebat, gitu ya? Ya. Coba, siapa kita? Kita hebat. Siapa kita? Kita hebat. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu terkait dengan hak-hak perlindungan anak. Nah, ternyata ada 4 kelompok hak anak Ibu, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Coba Bu Lili, di sini ada hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Contoh anak itu yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidupnya. Kalau bayi selain ASI apa saja Bu yang diminta, yang harus dipenuhi selain ASI untuk anak bayi atau anak balita? Di Pampers, Pak. Beli pampasnya, betul. Kemudian Susu, Pak. nyusu, untuk susu formula mungkin ya kalau sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Bu Silva, apa makanan yang bagaimana? Makanan bergizi atau makanan ciki-ciki? Bubur, Pak. Bubur yang bergizi, ya. Imunisasi perlu nggak Bu? Perlu. Perlu. Kamu jadi hak atas hidup untuk kebutuhan dasar dari semua ini. Untuk anak kebutuhan hidupnya adalah mendapatkan ASI untuk anak di bawah 2 tahun. Kemudian imunisasi juga, kemudian makanan bergizi, perawatan kesehatan jika sakit, tempat tinggal yang layak, ini wajib dulu. Kemudian ada juga 4 kelompok hak anak, salah satunya adalah tumbuh kembang anak. Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini. Contohnya, apa pendidikan anak usia dini Bu? Tahu. PAUD. Kemudian kelompok bermain masuk juga
juga enggak, Bu? Playgroup itu masuk juga. Kemudian mendapatkan kasih sayang, mendapatkan motivasi setiap hari, kemudian rekreasi ataupun kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Kalau di sini tempat rekreasi di mana ya, Bu? Ya di sini, Bu, di Bondowoso ya, Bu. Palem, Pak. Palem. Atau tempat rekreasi yang ada kolam renangnya selain Palem di mana saja yang bisa untuk rekreasi keluarga? Karisma. Nah, itu disempatkan ya, Bu ya, untuk acara keluarga. Seperti itu. Jadi jangan hanya bekerja saja, tapi tolong disempatkan dengan anak-anaknya untuk berekreasi. Kemudian terkait dengan hak anak untuk partisipasi, yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan tingkatannya. Contoh, kalau mau milih sekolah, coba ditanya saja, sekolahnya mau di mana, Dek? Sekolah ini atau di mana? Nah, si anak biasa sekolah di sini karena banyak teman-teman. Terus kalau mau pakaian, mau baju, ada yang milih yang mana? Milih yang warnanya hitam atau merah. Nah, ini bagian dari untuk memberikan kepercayaan diri bagi anak untuk memberikan pendapat, untuk menyalurkan kreasinya, untuk menyalurkan hak bersuaranya di situ. Supaya apa? Ketika panjenengan, ketika ibu-ibu semua memberikan pilihan, maka si anak itu berani untuk menentukan apa yang menjadi keinginan dan pilihannya. Tapi ingat, Ibu, tetap dibatasi. Batasan di sini adalah hanya untuk menyampaikan keinginannya saja supaya si anak mau bersuara. Terkait juga hobi mungkin. Adik senangnya apa ya? Silat atau main panahan? Atau kalau silat suka karate atau silatnya? Sama gitu ditanyakan. Oh, aku lebih suka silat daripada karate. Kenapa? Nah, itu harus ditanyakan. Di situ juga sebagai salah satu strategi dari orang tua untuk mengetahui si anak tersebut bisa bicara atau bisa mengutarakan pendapatnya. Kemudian juga terkait perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Contohnya, jangan sampai anak tersebut diperlakukan kasar, jangan sampai anak itu dihukum secara, kalau anak nakal dihukum secara fisik, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Paling tidak hukuman untuk anak nakal itu apa sih, Bu? Di time out ya, pernah ya melakukan time out itu pernah ya. Nah, setidaknya dihitung, jangan sampai diperlakukan kasar. Ya, kemudian jangan sampai diperlakukan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, eksploitasi. Jadi masih kecil dipaksa untuk bekerja, jangan sampai, Ibu ya. Kemudian juga dipenuhi hak hidupnya dan tumbuh kembangnya. Nah, cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi hak anak tersebut, Bu. Kalau seumpama balitanya ibu sakit, Bu Lili balitanya sakit, moro-moro panas badannya, apa yang dilakukan ibu untuk memenuhi hak anak tersebut? Periksa, Pak, ke Bu Bidan. Periksa ke Bu Bidan. Pak Mahfil, kalau seumpama anaknya itu belum dapat imunisasi, kira-kira apa yang dilakukan, Pak Mahfil? Ke posyandu, Pak. Iya, nyuruh istrinya untuk anaknya dibawa ke posyandu ya, Pak ya. Kemudian kalau ternyata anaknya usia sudah 7 tahun kok belum sekolah, yang harus dilakukan apa, Pak Mahfil, untuk memenuhi hak pendidikan anaknya? Sekolah PAUD, Pak. Sekolah, kok umur 7 tahun sekolah PAUD, umur 7 tahun sekolah apa, Pak? SD, Pak. SD, jadi jangan dipautkan lagi, tapi sudah harus sekolah SD. Itu ya. Kemudian juga hak-hak anak yang harus memang dipenuhi itu tadi adalah semua yang sudah saya sampaikan, ya Ibu. Jadi tolong jangan sampai bahwasanya, oh itu orang tua mempunyai kewajiban, ya, dengan hak-hak anak tersebut yang seperti itu, maka menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Saya ingatkan lagi, jadi ibu-ibu semua, kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Ingat, tetap ada batasan. Walaupun itu diberikan kebebasan kepada mereka, tetap diberikan batasan-batasan, jangan sampai melampaui batas-batas tersebut. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, saya kira sudah penjelasannya sudah mampu untuk ditangkap oleh ibu-ibu. Sebelum kita akhiri, tepuk semangat dulu ya. Oke, ibu-ibu, 1 kali beri semangat, 2 kali
3 kali beri semangat. Beri semangat. Terima kasih, kita akhiri untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.